Wa darbun lan utawi macam yang lain laisa iku ora ono fi tolakihinna iku ing dalem mentolak nisa atau perempuan fi tolakihinna iku ing dalem mentolak atau mencerai nisa sunnah opo sunnah wala bid'atun lan tidak bid'ah wahunna utawi darbun arbaatun itu ada 4 wahunna utawi darbun arbaatun iku arbaun itu ada 4 yang pertama as-saghiratu istri yang masih kecil istrinya usianya 6 tahun pampit istrinya usianya 7 tahun wal aisah lan istri yang sudah tua istrinya usianya sudah 90 tahun waya utawi Aisyah allati iku perempuan ing qata akan putus haiduha opo haidnya allati wanita yang sudah tidak haid lagi karena sudah usia lanjut. Terus berikutnya wal hamil dan wanita yang hamil. Wal hamil dan wanita yang hamil. Wal mukhtali'ah atau wal mukhtali'ah dan wanita yang dicerai khulu atau yang dikhulu. Khulu itu artinya suami mencerai tapi istrinya ngasih imbalan. Suaminya mencerai, istrinya ngasih uang, ngasih pakaian, ngasih rumah, itu namanya khulu. Allati lam yadkhul yang tidak berhubungan biha kalawan istri atau zaujah, biha kalawan istri az-zauju sapa suami. Az-zauju sapa suami. Wes, sekarang nyambung dengan penjelasan di atas. Kalau di atas dijelaskan bahwasanya pembagian tolak itu ada 2 macam. Kalau dipandang dari si perempuan. Yang pertama bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan bid'ah. Artinya bisa dianggap boleh, bisa dianggap haram. Boleh itu kalau memang mencerai istrinya dalam kondisi suci dan memang tidak berhubungan. Haram itu kalau memang mencerai istrinya dalam 2 hal. Yang pertama dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci tapi berhubungan. Terlepas dari itu ada bagian yang kedua. Ini tidak bisa dikatakan tolak yang haram atau juga tidak bisa dikatakan tolak yang boleh. Paham ya? Ini terjadi dalam 4 hal, dalam 4 perempuan. Yang pertama, kalau memang suami mencerai istrinya yang masih anak kecil, istrinya belum dewasa. Saya gambarkan tadi istrinya masih usia 6-7 tahun, ya. Terus ditolak. Jadi suaminya mencerai istrinya yang masih berusia 7 tahun. 7 itu sudah boleh apa enggak? Enggak. Oh, tolak yang semacam itu tidak bisa dikatakan haram dan juga tidak bisa dikatakan boleh. Karena memang istri masih kecil. Terus yang kedua Aisyah. Aisyah itu istrinya sudah usia lanjut. Suaminya masih berusia 20 tahun. Istrinya usianya 90 tahun umpamanya. Siapa kira-kira Ham? Masih usia 20 tahun. Atau Pras umpamanya masih berusia 16 tahun. Masih 16 tahun, istrinya sudah 95 tahun. Lah, tolak yang semacam itu tidak bisa dikatakan haram atau boleh. Intinya Aisyah itu wanita yang memang sudah tidak bisa haid.
Sebagaimana shogir, anak kecil. Anak kecil itu enggak haid. Paham ya? Secara agama loh, secara fikih. Cuman secara kedokteran katanya itu haid. Anak perempuan yang sudah keluar darah itu dikatakan darah haid katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus yang ketiga, kalau memang mencerai istrinya dalam kondisi hamil. Kenapa? Karena iddahnya itu biwat ilhamli. Naudzubillah, ketika si A perempuan dalam kondisi hamil, terus oleh yang suaminya dicerai, maka di sini tidak bisa dikatakan cerai yang boleh atau cerai yang haram. Kenapa? Karena nanti untuk iddahnya ini ketika dia lahir. Istrinya lahir langsung sudah selesai iddahnya. Karena terkait dengan haram ini tidak secara langsung karena menyiksa perempuan. Lah kok bisa buktinya? Ketika wanita yang haid, dicerai, ini kan tidak dianggap masa iddah. Kan gini iddah itu. Iddah itu masa penungguan istri. Naudzubillah, ketika dicerai, si A ketika dicerai suaminya, maka si A ini yang perempuan yang istri ini tidak boleh langsung cari pengganti. Suaminya baru mencerai dapat 10 hari, dia langsung woro-woro cari pengganti, nggak boleh. Atau suaminya meninggal. Iddatul wafat namanya. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal dapat 3 hari, dia langsung promo cari pengganti, ini nggak boleh. Bagaimana kalau dicerai harus melakukan iddah. Apa iddah? Iddah itu adalah sebuah muddatun tatarabbasu fihal mar'ah. Sebuah masa yang mana di masa tersebut wanita harus menunggu. Berapa lama Ustadz? Kalau dicerai 3 sucian. Suci, haid, suci, haid, suci. Ya. Kalau memang masih belum selesai, dia tidak boleh, apalagi nikah. Menerima lamaran laki-laki lain nggak boleh. Paham ya? Selama dia masih 3 sucian harus melaksanakan iddah. Tidak boleh menerima lamaran orang lain. Cuman suaminya sepenuhnya tetap punya tanggung jawab seperti memberi nafkah, seperti tempat tinggal. Paham ya? Kalau masih belum selesai iddahnya. Kalau masih belum selesai iddahnya, suami merasa menyesal, dia mau rujuk, lah ini boleh. PSD, saya menyesal. Sekarang saya mau kembali lagi. Ya, tapi, ini, kalau sudah habis masa iddahnya, dia mau kembali lagi, maka harus nikah yang baru. Harus nikah lagi. Kalau belum selesai iddahnya, cukup mengatakan rojak tuki, saya kembalilah lagi. Paham ya? Kalau sudah habis, maka harus nikah yang baru. Ini kalau dicerai 1 atau 2. Kalau 3 nanti beda lagi prosesnya. Nanti ada di belakang pembahasannya. Terus berikutnya, kalau wanita ini dicerai pada waktu haid, ini nggak dianggap. Artinya apa? Tatwilul muddah, memperpanjang masa. Yang mestinya 3 sucian, maka di sini yang haid ini nggak dianggap. Berarti tidak secara langsung suami itu menyiksa istrinya. Sehingga itulah yang melatar belakangi kenapa mencerai istri yang sedang haid hukumnya haram. Karena menyiksa perempuan. Memperpanjang masa iddah. Perempuan itu kan tidak kuat dalam waktu yang sangat lama. Dalam fikih seperti itu. Lah ketika hamil, dia lahir langsung dianggap selesai iddahnya. Sehingga tidak bisa dikatakan tolak yang boleh atau tolak yang haram. Terus kalau Aisyah atau Sogiroh, kalau istri yang masih kecil atau istri yang sudah tua, ini kan nggak mungkin haid. Istrinya umurnya 7 tahun, ini nggak bisa haid secara agama. Atau mungkin yang sudah usia lanjut, ini nggak bisa haid. Maka iddahnya bukan 3 sucian tapi 3 bulan. Paham ya? 3 bulan. Sehingga oleh fikih
tidak dianggap doror atau tidak dianggap menyiksa kepada istri. Karena 3 bulan. Wes berikutnya, mukhtali'ah. Wanita yang di khulu. Khulu itu tadi saya praktekkan. Khulu itu suami mencerai, tapi istrinya ngasih imbalan. Terserah. Bisa uang, bisa mobil, bisa motor umpamanya. Wes mas, saya cerai, nanti saya kasih karpet umpamanya. Itu khulu. Kalau khulu ini sudah dianggap bukan roj'i lagi. Artinya apa? Seandainya sewaktu-waktu suami menyesal, dia tidak boleh kembali lagi. Sama halnya dia mencerai 3 kali. Paham ya? Jadi kalau dengan praktek tadi, istri mengatakan, mas, saya cerai. Nanti saya kasih botol aqua umpamanya. Itu khulu. Khulu ini sama halnya dengan cerai 3. Bagaimana? Suami tidak boleh kembali lagi. Boleh kembali lagi harus 5 syarat. Nanti ada di belakang. 5 syarat itu.